kenyataannya memang Jakarta akan mengalami transformasi. Apakah itu sebagai ibu kota atau dia bukan ibu kota. Tapi bagi Jakarta sebetulnya bukan status itu yang penting. Karena ini adalah tentang lokasi pemerintah pusat saja. Bahkan kalau bicara tentang kemacetan, kontribusi pemerintah dalam kemacetan di Jakarta itu kurang dari 7%. Jadi tidak akan ada efeknya pada kemacetan di Jakarta, karena kemacetan di Jakarta itu oleh kegiatan rumah tangga, kegiatan dunia usaha. So it doesn't make that difference gitu. Nah, jadi ke depan kalau kita berbicara tentang di mana lokasi ibu kota dari konteks nasional memang penting, apakah di Jakarta, apakah di Kalimantan Timur. Tapi dalam konteks Jakartanya sebenarnya ada ibu kota atau tidak ada ibu kota, ya kita tetap harus melayani kegiatan bisnis, tetap kita harus melayani kegiatan rumah tangga, tetap aja itu. Karena dalam prakteknya Jakarta itu tidak banyak melayani kegiatan pemerintah pusat. Jadi kalau ditanya jajaran ini melayani pemerintah pusat, jarang, tapi melayaninya adalah kebutuhan rumah tangga dan dunia usaha, betul kan? Jadi sebenarnya dari sisi kita malah sebenarnya banyak ruang yang harus kita manfaatkan. Kita juga perlu merumuskan visi Jakarta ke depan. Dan kalau kita jadikan pertanyaan, Pak, struktur pemerintahan kita, nanti ini bagiannya Prof. Jo nih, tentang menata kembali pemerintahan dan kewenangannya. Ini mau diatur seperti apa di tempat ini? Karena sesungguhnya Jakarta ini adalah satu kota. Ini Prof. Siti Zuhro, kalau jalan sepanjang Jalan Sudirman itu dari sini ke arah Blok M, kiri jalan itu Jakarta Selatan, kanan jalan itu Jakarta Pusat. Oke, kalau itu dipecah menjadi masing-masing wilayah otonom, nanti tukang sampahnya, yang bersihkan sampahnya itu beda wewenangnya, yang bersihkan jalan beda wewenangnya. Sesungguhnya Jakarta inilah satu, makanya kami itu kalau lagi paparan, Mbak, seringkali menyaksikan perbedaan antara Jakarta Pusat dan Jakarta Selatan, ini pemerintah pusat biasanya yang bagi itu, karena seluruh wilayah Indonesia itu disamakan. Jadi dibagi sebuah provinsi, dibagi antar kota. Lah Jakarta ini nggak ada antar kota, Jakarta ini satu kesatuan. Nah lalu sesungguhnya kalau dilihat dengan Depok, dengan Tangerang, itu juga sudah hampir satu kesatuan, karena perekonomiannya sudah terintegrasi. Perekonomian itu apa? Transaksi barang jasa dan tenaga kerja, itu perekonomian. Nah, transaksi barang jasa jelas, transaksi tenaga kerja jelas, karena berada dalam satu perekonomian. Nah, itu yang harus kita pikirkan ke depan. Contoh, hari ini kita melakukan masif vaksinasi. Tapi vaksinasi itu, Prof, berhenti di perbatasan, Prof. Berhenti di perbatasan, bukan kita nggak mau, nggak boleh. Nggak boleh, jadi akhirnya lakukan apa? Ya udah, puskesmas kita dibolehkan memvaksin siapa saja. Sehingga tetangga-tetangga kita vaksinnya di Jakarta. Sehingga itu kemarin ingat pada fase awal kita sudah 85%, tetangga masih ada yang 30-20%. Ini adalah bagian dari tantangan kita semua. Sekarang ini harus kita bahas sama-sama. Dan saya berharap nantinya di dalam percakapan ke depan bagaimana mengatur ini. Ini harus kita pikirkan sama-sama. Jadi kita ingin sekali di dalam forum ini mungkin lebih banyak pendekatannya, Prof. Siti Zuhro dan Prof. Jo, pendekatannya lebih, kalau pakai term akademik itu, lebih induktif daripada deduktif. Jadi bukan apa konsepnya, bagaimana terapkan di Jakarta, bukan. Tapi bagaimana masalahnya, bagaimana peluangnya, bagaimana kita memanfaatkan peluang, menyelesaikan masalah. Jadi lebih induktif. Dan ini tantangan tersendiri, Pak. Kita saya backgroundnya akademik kecenderungannya deduktif. Deduktif itu sampaikan teorinya, yuk aplikasikan, yuk terapkan. Itu kira-kira. Sementara kita di dunia public policy itu adalah menyelesaikan masalah, dan itu pendekatannya harus lebih induktif. Dan ini perbedaannya, bagi yang di akademisi kalau salah itu riset lagi, kalau kita salah berarti ada problem di masyarakat. Lah iya kan bikin tesis, sama-sama bikin tesis. Tesisnya namanya untuk riset, yang satu tesisnya untuk policy.
Kalau yang salah di sini menimbulkan problem di masyarakat, kalau salah di dalam riset, maka dibuat riset baru untuk mengetahui. Dan inilah barangkali perbedaan yang kita sama-sama harapkan dapat masukan untuk ikut menyelesaikan masalah di Jakarta. Dan di Indonesia banyak rujukan. Tapi kalau kita ingin merujuk, sekalian rasanya lebih pas kita cari praktek-praktek baik dunia untuk jadi benchmark kita. Dan mencari praktek baik bukan mencari praktek tenar. Oke. Kita kecenderungannya menggunakan yang tenar, bukan menggunakan yang baik. Tidak selamanya yang tenar itu bisa jadi rujukan. Yang justru harus kita ambil adalah yang praktek baik, yang belum tentu tenar. Nah, ini harus kita manfaatkan sama-sama. Jadi terima kasih.